Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Pertarungan Kepentingan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kepulauan, kasus penyusunan rancangan undang-undang percepatan pembangunan daerah kepulauan di Indonesia tahun 2005-2014. Penelitian ini merupakan penelitian unggulan Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang dibiayai oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Umrah. Penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri, Bismar Arianto, beserta tim, ada Intan Idiani, Hairi Rahmi, Setiawan, Rizky Okta Putri Hairin, Yudanto S. Adiputra. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah bahwasannya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan selalu ada dua azas yang digunakan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Tidak ada satupun negara di dunia yang menggunakan salah satu azasnya. Namun yang membedakan adalah di mana yang lebih dominan, apakah azas sentralisasi atau desentralisasi. Berbagai kajian literatur menunjukkan bahwasanya perkembangan tren negara di dunia hari ini lebih banyak menggunakan azas desentralisasi. Termasuk juga di Indonesia, dalam perkembangannya pasca reformasi 1999, terjadi Big Bang desentralisasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelimpahan kewenangan yang cukup besar, yang cukup signifikan dari pemerintah pusat kepada sejumlah daerah di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada awalnya adalah bagian dari proses bergaining politik dari pemerintah untuk menjaga kondisivitas hubungan antara pusat dan daerah di Indonesia. Namun dalam prakteknya ternyata negosiasi atau bergaining politik itu tidak serta-merta bisa meredamkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Sampai hari ini dibuktikan masih ada sejumlah konflik yang terjadi di antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Salah satunya adalah ada yang konflik atau dinamika antara daerah kepulauan dengan pemerintah pusat di Indonesia, di mana ada 8 provinsi kepulauan di Indonesia, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Sampai hari ini, sejak tahun 2025, masih menuntut adanya afirmasi kebijakan, di mana 8 daerah kepulauan ini meminta kepada pemerintah pusat agar mereka mendapatkan pengaturan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang daerah kepulauan. Nah, itulah yang menjadi fokus dari kajian penelitian ini. Dinamika hubungan antara pusat dan daerah dengan daerah kepulauan itu bisa dibuktikan di mana dalam 3 indikator atau 3 fenomena yang cukup kuat menjelaskan adanya eh, ketidaknyamanan hubungan antara pusat dan daerah, antara daerah kepulauan dengan pemerintah pusat. Pertama, ada yang deklarasi Ambon oleh sejumlah daerah kepulauan, di mana inti dari deklarasi itu adalah meminta kepada pemerintah pusat agar daerah kepulauan diatur melalui regulasi secara khusus dalam rangka percepatan pembangunan di daerah kepulauan. Yang kedua, berdasarkan hasil rapat tahunan 8 provinsi kepulauan, juga menuntut agar pemerintah pusat melakukan revisi terhadap Undang-Undang 32 tahun 2004, di mana revisi itu diharapkan dapat mengakomodir tuntutan dari 8 provinsi kepulauan. Kemudian yang terakhir, pada Februari 2023, bahwasanya 8 provinsi kepulauan ini tetap menuntut kepada pemerintah pusat untuk memberikan regulasi secara khusus yang mengatur kewenangan bagi 8 provinsi kepulauan di Indonesia. Nah, namun kuatnya tuntutan dari 8 provinsi ini tidak serta-merta disambut atau diakomodir oleh pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan bahwasanya pemerintah pusat menyatakan tuntutan yang disampaikan oleh daerah kepulauan itu sebenarnya sudah terakomodir dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, khususnya pada pasal 27 sampai dengan pasal 30 yang mengatur tentang provinsi bercirikan kepulauan. Kemudian di sisi lain, daerah kepulauan ini tetap menggesa menuntut kepada pemerintah pusat agar rancangan undang-undang daerah kepulauan ini terakomodir. Hal ini dibuktikan sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 masih ada dalam usulan prolegnas nasional itu agar undang-undang daerah kepulauan dapat dibahas di level pusat melalui DPR RI. Nah, dinamika ini menunjukkan bahwasanya
eh, ada konflik dalam konteks hubungan pusat dan daerah pada kasus daerah kepulauan yang sudah terjadi sejak tahun 2005 sampai dengan hari ini. Dengan sejumlah argumentasi itulah penelitian ini penting untuk dikaji. Nah, jika dikaitkan dengan rencana induk penelitian fisik umrah, maka posisi kajian ini berada di bawah prodi ilmu pemerintahan pada klaster pembangunan kemaritiman. Tentu diharapkan dari kajian ini dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi umrah, terutama terkait dengan tamadun maritim, termasuk juga terkait dengan visi FISIP yang juga berupaya mengakselerasi capaian visi umrah pada aspek tamadun maritim. Adapun permasalahan dalam kajian ini adalah menjelaskan dinamika penyusunan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, kemudian mengidentifikasi perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepulauan dalam hal penyusunan rancangan undang-undang ini. Sebagai argumentasi teoritis, kajian ini akan menggunakan teori pertarungan kepentingan yang dikemukakan oleh Lowy. Argumentasi utama dari teori ini adalah bahwasanya dalam proses pembuatan kebijakan ada dipengaruhi oleh kekuatan politik yang berada dalam tiga arena kekuasaan, tiga arena cabang kekuasaan, itu pada arena legislatif, pada arena eksekutif, dan arena yudikatif. Pada kasus rancangan undang-undang ini masih berada dalam dua arena saja, yaitu arena legislatif dan eksekutif. Legislatif dalam konteks ini adalah melibatkan sejumlah anggota DPRD di 8 provinsi kepulauan dan DPR RI beserta Dewan Perwakilan Daerah di level pusat. Kemudian di arena eksekutif melibatkan pemerintah daerah kepulauan dan melibatkan pemerintah pusat. Kalau merujuk pendapat Lowy, ada 4 model pertarungan kepentingan, yaitu distributif polis, kemudian constituent polis, kemudian regulatory polis, kemudian redistributif polis. Tentu eh, teori dari Lowy inilah yang akan menjadi dasar pijakan untuk menganalisa sejumlah fenomena dan temuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma advokasi dan partisipatoris. Kemudian proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui telah dokumen dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang berasal dari daerah kepulauan, kemudian dari unsur pemerintah pusat dan unsur legislatif. Berdasarkan hasil temuan, ada beberapa hal temuan yang dapat disampaikan berdasarkan hasil kajian ini, bahwasanya paling tidak ada 6 hal yang mendasari pemerintah daerah kepulauan menuntut eh, untuk diterbitkannya afirmasi kebijakan terkait daerah daerah kepulauan. Pertimbangan pertama adalah secara geografis hampir 60% penduduk Indonesia berada atau bermukim di wilayah pesisir. Kemudian 8 provinsi kepulauan ini menyatakan bahwasanya kebijakan pembangunan selama ini lebih berorientasi pada wilayah daratan. Kemudian ada aspek kendala geografis yang dirasakan oleh daerah kepulauan, di mana tantangan geografis ini berdampak kepada eh, sulitnya dalam melakukan pengendalian wilayah. Kemudian yang keempat, argumentasi yang disampaikan adalah kesulitan pemerintah dalam memberdayakan pulau-pulau kecil di provinsi kepulauan. Kemudian adanya pemberlakuan alokasi fiskal dalam format DAU dan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat yang tidak memihak kepada atau tidak mencerminkan indikator yang berpihak kepada daerah kepulauan. Kemudian, argumentasi yang keenam adalah masih banyaknya masyarakat kepulauan yang belum tersentuh oleh pembangunan secara menyeluruh. Nah, berdasarkan argumentasi itu, sejumlah daerah kepulauan ini menuntut agar adanya afirmasi kebijakan terkait dengan percepatan pembangunan daerah kepulauan. Maka tuntutan itu jika diklasterkan dapat diklasterkan dalam 3 hal. Yang pertama terkait dengan kriteria daerah kepulauan. Hal ini mengatur tentang apa saja daerah yang dapat dikategorikan sebagai daerah kepulauan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian kewenangan dan kewajiban. Hal ini terkait dengan ruang lingkup yang mengatur tentang batasan kewenangan daerah kepulauan atas laut dan upaya dalam pengelolaan laut.
Yang ketiga adalah pengelolaan dan pemerataan sumber daya alam di daerah kepulauan. Nah, tiga hal inilah menjadi ruang lingkup tuntutan dari daerah kepulauan yang dicoba dituangkan dalam Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Namun, di sisi lain, upaya yang dilakukan oleh 8 provinsi kepulauan ini tidak serta-merta dapat diakomodir oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat berargumentasi atau menolak tuntutan daerah kepulauan ini dengan paling tidak tiga argumen yang disampaikan. Yang pertama, dalam konteks terminologi daerah kepulauan tidak dikenal dalam hukum laut internasional dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi argumentasi pertama, pemerintah pusat mengklaim dalam UNCLOS tidak ada dikenal dengan daerah kepulauan. Konteksnya adalah pada negara kepulauan. Kemudian juga dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undang lain tidak ada terminologi daerah kepulauan. Yang kedua, pemerintah pusat menyatakan bahwasanya sebagian besar tuntutan daerah kepulauan ini telah diakomodir dalam sejumlah aturan perundang-undangan lain yang yang sinergis dan saling mendukung untuk kecepatan pembangunan daerah kepulauan. Jadi argumentasi yang kedua, pemerintah pusat menyatakan apa yang dituntut itu sebenarnya sudah ada dalam undang-undang yang bersifat sektoral, sehingga dengan sudah diatur yang dalam undang-undang bersifat sektoral, maka tidak harus diatur dalam sebuah aturan yang secara khusus mengatur tentang daerah kepulauan. Kemudian yang ketiga, pemerintah pusat sependapat dan semangat untuk mempercepat pembangunan daerah yang bercirikan kepulauan. Ini bagian dari salah satu bab dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka tergambarkan bahwasanya ada ketidaksamaan persepsi pandangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kepulauan. Ketidaksamaan persepsi inilah yang mengakibatkan ada yang eh, tarik menarik kepentingan antara daerah kepulauan dengan pemerintah pusat. Berdasarkan temuan penelitian itu, maka jika kita analisis secara teoritis, seperti yang disampaikan di awal, merujuk pada teori Lowy tentang eh, pertarungan kepentingan, power interplay, maka dalam kasus undang-undang ini paling tidak melibatkan dua arena kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam arena eksekutif ini, para aktornya dari pemerintah pusat itu terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, sementara aktor dari eksekutif di level pemerintah daerah adalah gubernur beserta jajarannya. Sedangkan aktor di level legislatif melibatkan Komisi 2 DPR RI, kemudian DPD, kemudian anggota DPRD di 8 provinsi kepulauan. Namun dalam perjalanannya, dinamika ini tidak menguntungkan bagi daerah kepulauan. Daerah kepulauan sulit untuk bisa mencapai tujuannya agar rancangan undang-undang ini sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah pusat. Tantangan ini terjadi karena ini prosesnya pada tahun 2014. Jika merujuk kepada hasil pemilu 2009, maka eh, hanya ada 47 orang atau 8,39% dari 560 orang anggota DPR RI. Jadi dengan keterbatasan jumlah ini maka sulit untuk melakukan manuver bagi pemerintah pusat untuk bisa mewujudkan eh, terwujudnya rancangan undang-undang ini. Jika dikaitkan dengan teori dari Lowy, maka temuan penelitian ini menunjukkan bahwasanya model pertarungan kepentingan yang terjadi masuk pada model distribusi of values. Dalam model ini cenderung melibatkan negosiasi dan tidak melibatkan banyak pihak dalam konteks mendistribusikan sumber daya tanpa melibatkan kelompok lain. Jadi relatif soft dalam proses penyelesaiannya. Maka hal ini terbukti apa yang dituntut oleh 8 provinsi kepulauan itu hanya diakomodir oleh pemerintah pusat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 dalam bab 5 tentang kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi bercirikan kepulauan. Merujuk kepada temuan lapangan ini, maka dapat disimpulkan yang pertama, kepentingan daerah kepulauan yang meminta afirmasi kebijakan dan keuangan kepada pemerintah pusat melalui aturan yang secara khusus mengatur daerah kepulauan. Yang kedua, pemerintah pusat menolak tuntutan 8 provinsi kepulauan dengan argumentasi bahwasanya secara yuridis tidak ada dikenal istilah tentang daerah kepulauan dan muatan RUU daerah kepulauan itu berpotensi bertentangan dengan hukum internasional.
Kemudian pertarungan kepentingan antara 8 provinsi kepulauan dengan pemerintah pusat ini masuk dalam model distribusi of police. Kemudian dalam pertarungan kepentingan ini, kepentingan daerah kepulauan kalah dibandingkan kepentingan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan bahwasannya satu rancangan undang-undang yang diajukan oleh 8 provinsi kepulauan hanya diakomodir menjadi satu bab dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Dalam konteks desentralisasi, temuan kajian ini menunjukkan semakin lemahnya posisi tawar atau bargaining power pemerintah daerah dan semakin kuatnya posisi pemerintah pusat di Indonesia pada masa reformasi. Berangkat dari sejumlah temuan penelitian itu, maka penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Yang pertama, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sudah sepatutnya menerbitkan peraturan pemerintah tentang provinsi di laut dan daerah provinsi yang bercirikan kepulauan sebagai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam upaya mengakomodir kepentingan daerah kepulauan. Yang kedua, pemerintah pusat sebaiknya merubah indikator dan bobot dana alokasi umum dengan memasukkan indikator yang berbasis kepada daerah kepulauan. Kemudian yang ketiga, bagi daerah kepulauan tentu tetap harus semangat menuntut adanya desentralisasi dalam konteks desentralisasi asimetris untuk memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan. Itulah hasil temuan kami. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa memperkaya perspektif teoritis dan bermanfaat bagi eh, pemerintah pusat dan juga bagi pemerintah daerah kepulauan. Mudah-mudahan penelitian ini mampu menyelesaikan dan berkontribusi untuk menyelesaikan dinamika yang terjadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian ini juga sudah kami publikasikan di Proceeding Internasional terindeks Scopus di Maritim Continent Forum International Conference. Kemudian, untuk lebih jelas, hasil dan proses penelitian ini juga bisa dilihat dalam sejumlah dokumentasi berikut ini. Kira-kira di pertanyaan pertama ini, kan, langsung aja ini dijadikan pertanyaan. Bagaimana dijadikan